Ya, luar biasa ini. Dan kalau misalnya menyalahgunakan wewenang, tidak ada, kita pemohon itu adalah pencari keadilan, bukan orang yang memiliki wewenang. Menyalahgunakan wewenang pra peradilan itu siapa? Itulah yang membuat putusan, yang menyalahgunakan kewenangannya dia, ya, sebagai pembuat putusan. Di pertimbangannya itu yang kacau. Nah, materi ini menunjukkan bahwa hakim dalam membuat pertimbangan tidak profesional. Itu bisa dilaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kopi Hitam. Hari ini adalah putusan pra peradilan Roy Suryo. Hakim telah memutuskan bahwa permohonan pra peradilan terkait penetapan tersangka dengan pasal 32 Undang-Undang ITE tidak dapat diterima karena masalah timing atau waktu yang dianggap sudah tidak relevan. Oke. Lalu sikap kuasa hukum atau tim kuasa hukumnya Roy Suryo, Refli Harun, menghormati putusan tersebut sebagai langkah hukum the lawyer's way. Namun mereka menyatakan keberatan atas pertimbangan hakim yang dianggap mengabaikan substansi pembuktian seperti ketiadaan dua alat bukti yang sah dan hanya berfokus pada aspek formalitas waktu. Oke, saya rasa dengan oke, kita lihat videonya. Waktu, apakah pasal-pasal penersangkaan itu memenuhi minimal dua alat bukti atau tidak? Unfortunately, sayangnya hakim tunggal pra peradilan tidak menjawab itu. Dia menjawab timing, katanya sudah tidak relevan lagi. Padahal yang kita tantang sebenarnya adalah apakah penyidik Polda Metro Jaya memiliki minimal dua alat bukti untuk menersangkakan Mas Roy menggunakan pasal 32 ayat 1 yang ancaman hukumnya 8 tahun. Selama proses persidangan tidak dijawab sesungguhnya. Bahkan mereka tidak mampu menghadirkan satu saksi pun untuk memperkuat argumen bahwa ada saksi, ada ahli yang sudah dimintai keterangannya sehingga pasal ini bisa digunakan untuk menersangkakan Mas Roy. Nah, itu substansinya. Tapi rupanya hakim pra peradilan buang badan, menyerahkan kepada pengadilan pokok perkara nanti mungkin di PN Jakarta Timur agar bisa kemudian katanya memeriksa kualitas dan yang lainnya jauh lebih katakanlah lebih lebar kesempatannya. Padahal kita tahu bahwa nggak enak loh jadi terdakwa itu kan. Siapa bilang kemudian waktu, tenaga dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, sekali lagi kita hormati putusan ini dan tentu kalau ditanyakan pada Mas Roy apakah Mas Roy siap untuk pokok perkara, at any time kita siap. Ya, ini adalah the lawyer's way untuk mencari jalan agar kemudian Mas Roy ringan, ya, kemudian ringan langkahnya ketika harus berhadapan dengan pokok perkara. Tetapi kalau belum sukses, yaitu God way, ya kan? God hand, tangan Tuhan atau jalan Tuhan. Itu saja kawan-kawan semua. Sebelum Mas Roy, Abdul Ghafur akan menambahkan. Silakan. Oke. Bang Refli, terima kasih. Rekan-rekan media. Jadi hari ini telah dibacakan putusan pra peradilan yang kedua untuk permohonan kami terkait dengan penetapan tersangka menggunakan pasal 32 yang kami uji adalah bukti permulaan yang cukup. Dan apa yang dibacakan oleh hakim pra peradilan tadi sesungguhnya adalah sesuatu yang harus kami hargai. Siapapun tunduk kepada putusan pengadilan karena berlaku dua asas. Asas pertama adalah asas ius curiae novit, yaitu hakim dalam memutuskan perkara tentu hakim dianggap tahu hukum. Dan yang kedua adalah asas res judicata pro varite habetur, bahwa hakim memutuskan suatu perkara itu benar adanya sepanjang tidak dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Dan ciri khas dari putusan pra peradilan adalah final and binding. Tidak bisa dilakukan upaya hukum, banding maupun kasasi di tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kami sebagai
lawyer dari Mas Roy, ada Bang RH, dan teman-teman yang lain, ada Pak Bang Ristan, ada Pak Yasena, ada Mbak Soraya, kemudian ada Mbak Jeje, ada Mbak Najmi, ya, kemudian ada yang lain, ya, bahwa apa yang telah diputuskan tersebut tentu sesuatu yang telah menjadi putusan pengadilan, sehingga itu yang yang terjadi sekarang. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, apakah putusan ini telah mencerminkan suatu nilai dari suatu kebenaran hukum dan suatu keadilan hukum? Saya kira putusan pengadilan itu tidak selalu mencerminkan hal yang sebenar-benarnya. Meskipun pada pra-peradilan pertama permohonan kami diterima, kami mengapresiasi hakim, tetapi pada permohonan pra-peradilan kedua ini kami melihat bahwa justru ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Bang RH, misalnya soal pemeriksaan terhadap dalil-dalil pemohon, ya. Terhadap dalil-dalil pemohon, baik terhadap surat permohonan, kemudian juga terhadap replik, juga terhadap proses pembuktian, ada 4 saksi yang kami hadirkan, ada seorang ahli yang kami hadirkan, itu ternyata juga tidak menjadi dasar pertimbangan hakim. Nah, tentu dalam suatu putusan itu kan harus mempertimbangkan banyak hal. Bukan hanya adalah tafsir hakim terhadap aspek formil, tetapi juga terhadap aspek material, yaitu proses pembuktian itu sendiri. Nah, kami melihat bahwa apa yang dibacakan oleh hakim tadi justru tidak menyentuh pada pokok permohonan kami, yaitu menguji sah tidaknya penetapan tersangka dengan menggunakan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Hakim hanya menyandarkan pada satu pemikiran, ya itu adalah satu pemikiran hukum ya dari seorang hakim, itu bukan asumsi, tapi itu pemikiran hukum yang tentu debatable, ya, dan itu menjadi satu ruang diskusi hukum juga nanti ke depan dalam kerangka kita memperkaya sistem hukum kita. Yaitu apa? Hakim hanya menyandarkan pada penafsiran bahwa timingnya tidak tepat atau timingnya tidak relevan. Saya pikir ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan ketentuan pasal 82 KUHP yang lama yang tadi dibacakan oleh hakim, bahwa berdasarkan KUHP yang lama, suatu perkara pidana kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan itu maka gugur permohonan pra peradilan. Nah, ini kan sebenarnya hampir-hampir mirip gitu. Hanya bedanya adalah di permohonan pra peradilan kami pertama, hakim tidak menggunakan penafsiran hukum itu, hakim justru menggunakan penafsiran bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan itu tidak sah, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, dan kami berterima kasih untuk itu. Tetapi dalam putusan yang kedua, hakim tidak menggunakan penafsiran yang sama. Hakim justru menggunakan penafsiran yang berbeda. Dan terakhir dari saya, Bang RH dan Mas Roy, putusan pra peradilan ini justru telah berikan satu jawaban yang pasti kepada pihak-pihak tertentu yang selama ini membangun narasi, yang selama ini berbeda pandangan hukum dengan kami, karena tadi yang disampaikan oleh Bang RH, ini adalah the lawyer's way. Ini adalah jalan hukum bagi seorang advokat untuk membela kliennya, memanfaatkan atau menggunakan instrumen-instrumen hukum negara yang sah secara undang-undang. Dan ini menjadi jawaban bahwa ada tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada kami, ya, terhadap Bang RH, kepada saya, kepada Mas Roy, dan semua tim hukumnya Mas Roy, bahwa ini adalah cara untuk kami melakukan pengkhianatan kepada rakyat kalau diterima. Kemudian ini adalah cara untuk kami bergaining, ya, dengan pelapor, kemudian nanti perkaranya ditutup. Saya kira tidak perlu kami jelaskan secara panjang lebar dengan narasi-narasi yang lain. Saya kira putusan hari ini telah memberikan jawaban bahwa tidak ada sama sekali pengkhianatan dalam permohonan pra peradilan ini. Dan clear bahwa permohonan pra peradilan ini, saya kutip sekali lagi dari apa yang disampaikan oleh Bang RH, ini adalah the lawyer's way, bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang clear. Ini adalah sesuatu yang tepat untuk membela kepentingan hukumnya Mas Roy, dan mudah-mudahan ini jadi satu laboratorium hukum, pembelajaran hukum, bahwa kita jangan lelah untuk mencari kebenaran dan keadilan. Barangkali itu dari saya, Mas Roy. Selanjutnya saya akan oke. Kalian ini Mas Roy aja. Gak apa-apa. Kasih napas. Karena begini, kita hari ini ada ahli kami yang kami ajukan yang ingin juga menyampaikan pendapatnya. Karena bagaimanapun kontes intelektual itu nggak apa-apa ya. Oke, silakan Mas Didit. Oke. Terima kasih semuanya, ya. Ya, saya mau kasih komentar. Kita tidak boleh mengkomentari putusan, tapi kita boleh mengkomentari
mengomentari pertimbangan hukum hakim. Itulah yang jadi masalah. Yang pertimbangannya adalah kita mengajukan pra-peradilan secara parsial itu disalahkan. Kemudian dikatakan menyalahgunakan kewenangan pra-peradilan. Yang mana itu asumsinya hakim pertimbangannya. Yang kedua, kalau dia bilang begitu, artinya putusannya tidak boleh menolak, tidak dapat diterima karena hanya kualitas. Itu ngawur, itu tidak profesional hakim kalau begitu. Kalau yang namanya dia bilang hanya bicara soal katanya begini, ini memecah. Siapa bilang kalau misalnya kita ada ditetapkan 5 pasal, kita keberatan 1 boleh. Kenapa nggak boleh? Kita keberatan atas misalnya pasal pembunuhan, ya boleh. Yang lainnya penipuan, pencurian. Iya saya ngakuin, saya mencuri, saya menipu. Tapi saya tidak membunuh, saya keberatan dengan pasal itu. Dan itu pernah dilakukan oleh tim lawyer ini, ya, keberatan tentang 1 pasal. Tidak dibilang begitu pertimbangan hukum, ya, luar biasa ini. Dan kalau misalnya menyalahgunakan wewenang, tidak ada. Kita pemohon itu adalah pencari keadilan, bukan orang yang memiliki wewenang. Menyalahgunakan wewenang pra-peradilan itu siapa? Itulah yang membuat putusan, yang menyalahgunakan kewenangannya dia, ya, sebagai pembuat putusan. Di pertimbangannya itu yang kacau. Nah, materi ini menunjukkan bahwa hakim dalam membuat pertimbangan tidak profesional. Itu bisa dilaporkan. Nggak bisa itu kayak begitu, ya, membuat analogi sendiri. Di hukum pidana material sudah dilarang, pasal 1 ayat 2, bahwa pidana tidak boleh dengan analogi. Tetapi di hukum formil pun harusnya demikian, tidak boleh dengan asumsi, ya. Bagaimana sih orang Oke, sahabat Kopi Hitam, jangan lupa dukung terus channel Kopi Hitam 26. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.